Billah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah al-ayat. Wa ala niyati syaihina al-munsid billah Syahibul fadilah wal barakah, guru dan orang tua tercinta yang senantiasa saya dan jamaah pintakan kepada Allah cipratan dan aliran barokahnya. Yang mulia Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, kita doakan semoga beliau beserta seluruh keluarga besar Ponpes Al-Baghdadi, termasuk seluruh imam-imam manaqib jamiah dzikir manaqib dimanapun berada, seluruh santri wasantriya putra putri dan keluarga besarnya beliau senantiasa berada di dalam barokah kesehatan, tambah panjang umur. Allah tambahkan mustajab doanya, barokahnya senantiasa Allah alirkan kepada kita semua. Segala program-programnya beliau senantiasa dilancarkan dan disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala niyati sayyidi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa ala niyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biiznillah wa ridallah innaka ala kulli syai'in qadir. Yang saya hormati para aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, wabil khusus aparatur pemerintahan desa Talaga Jaya yang kita banggakan. Di sini ada Bapak Wakil Unan Suhendra, Bapak RK Soma, Bapak RT Caca dan seluruh reng-rengan segenap aparatur pemerintahan desa setempat, tidak terkecuali kita doakan dari mulai Pak Lurahnya, reng-rengan seluruh aparatur pemerintahan desa Talaga Jaya kita banggakan beserta seluruh masyarakatnya senantiasa berada di dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Lewat adanya istiqomah setiap malam Kamis dzikir manaqib di desa Talaga Jaya ini, Allah tambah curah limpahkan rahmat dan barokah bagi kita semuanya. Para alim ulama, para asatidz, para guru, para orang tua, tidak terkecuali semoga ulama-ulamanya Allah yang berjuang di jalan Allah, yang masih ada, yang masih hidup, Allah berikan selalu barokah kesehatan, tambah panjang umur. Allah tambahkan mustajab doanya, barokahnya guru, barokahnya orang tua senantiasa Allah alirkan kepada kita, sebab ilmu-ilmu yang ditanamkan, yang diberikan bermanfaat serta mendatangkan barokah tidak hanya bagi diri kita tetapi bagi keluarga masing-masing, bagi seluruh masyarakat, bagi bangsa, negara dan agama Islam yang tentunya yang kita cinta. Amin Allahumma. Syukur kepada Allah, salawat serta salam terhatur kepada junjungan kita baginda alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab barokah di malam Kamis ini senantiasa Allah gerakkan hati kita satu sama lain untuk senantiasa mengikuti acara istiqomah zikir manaqib setiap malam Kamis, baik yang dekat maupun yang jauh. Bahkan ada yang dari Kampung Bugis, ya Ibu Haja Nani dan juga Ibu Sumiati, juga Bapak RT Wali, dan juga ada juga yang dari Cibitung, Bekasi. Alhamdulillah bisa sampai ke tempat ini. Yang kemarin katanya mimpi dia dagang randa menut sama urap jagung, mimpi dagangannya dibawa ke sini. Besoknya langsung dibawa satu dagangan dibawa ke sini semua. Alhamdulillah saya bagiin ke tetangga semua. Kebagian apa enggak tuh randa menurutnya? Nah, tinggal randanya nih sekarang malam ini banyak romannya yang hadir. Betul, menurutnya kagak ada, jandanya nih yang kumpul. Alhamdulillah. Semoga yang janda-janda cepat dapat jodoh yang barokah. Amin Allahumma. Yang duda-duda pun sama, cepat dapat jodoh yang barokah. Yang udah punya bini jangan coba-coba godain janda buat culek matanya nanti.
Betul. Alhamdulillah. Lanjut. Alhamdulillah pada malam hari ini tentunya dengan penampilan panggung kita yang berbeda. Di sini penuh dengan bendera merah putih. Karena ini adalah awal dari bulan yang penuh berkah, bulan Agustus, betul? Di mana di ratusan tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu, Indonesia Allah merdekakan dengan rahmatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Betul? Setelah 365 tahun kita dijajah oleh Portugis, dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang, diadu dombakan dengan kejadian dan kisah G30 SPKI. Betul? Kemudian kita saat ini bisa menghembuskan suasana di tengah-tengah kemerdekaan. Enak apa enggak di tengah suasana merdeka hidup? Enak. Yang nandur-nandur di tengah sawah enggak dibrodogin melulu dari pesawat, dibrodogin sama penjajah dengan peluru-pelurunya. Betul? Yang menjadi nelayan bisa dengan bebasnya mencari ikan di laut tanpa lagi kita melihat ada serangan musuh yang datang dari laut. Betul? Tetapi seringkali di zaman saat ini kita selalu disibukkan dan mau diadu dombakan dengan kisah-kisah yang ada di hamparan bumi NKRI ini. Betul? Di mana saudara yang satu dengan yang lainnya kadang mau diadu dombakan hanya karena sebuah perbedaan pendapat, hanya karena sebuah perbedaan amalan yang satu dengan yang lainnya. Ustadz dengan ustadz mau diadu dombakan hanya karena sebuah perbedaan. Betul lah, betul. Berarti agama belum sepenuhnya merdeka di dalam keimanan. Padahal Allah merintah di dalam Quran surat Al-Maidah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bertalilah kamu di dalam tali agamanya Allah. Betul? Kalau pisang Ambon ini disatuin oleh bedogolnya, tahu bedogol? Tahu bedogol? Pisang gak akan menyatu tanpa ada bedogolnya untuk ada pisang. Betul? Pisang Ambon ini gak akan nyatu sama bedogolnya. Sama anak dengan anak, kalau gak ada kecintaan satu sama lain kepada orang tuanya, anak yang satu dengan yang lainnya pasti akan selalu tumbuh perpecahan. Betul? Padahal kita sama-sama hidup di atas bumi NKRI yang kita cintai. Apa itu NKRI? Negara Kesatuan Republik itu. Dan untuk menjadikan NKRI ini syarat dengan pengorbanan. Kalau jamaah berjuang setiap malam Kamis, apa yang dikorbankan oleh jamaah? Siang capek lelah habis nandur, dikorbankan waktunya, dikorbankan sedikit tenaganya untuk beribadah kepada Allah. Karena jamaah saya ajarkan, jangan enak-enak hidup di dunia, habis dunia ini ada akhirat yang lebih panjang kita menjalaninya. Betul. Itu yang jamaah korbankan. Jamaah ngeluarin uang sorban 1.000, 2.000, goceng 10.000. Ntar habis ngaji nasi uduk sama goreng jair udah pada siap di dalam. Bener apa enggak? Lah kalau beli nasi uduk di Batu Jaya sama goreng jair, maaf nggak bakal dapat goceng. Bener apa enggak? Apalagi yang ngasih uang sorbannya 2.000 perak. Bener enggak? Buat 2.000 perak parkir di depan Alfamart berapa? 2.000. Kencing di Cikarang berapa? 2.000, 1.000 mah kagak jadi kencingnya. Soalnya trotoar aja. Bener apa bener? Bener apa bener? Alhamdulillah, itu pengorbanan kita kepada Allah. Tapi mereka yang memperjuangkan negara ini, mereka orang tua kita, kakek nenek saya, engkong saya, perjuangan mereka patut kita hargai. Kenapa? Karena mereka sangat mengorbankan darah dan tulangnya untuk kemerdekaan bangsa ini. Betul? Merdeka. Allahu Akbar. Takbir. Alhamdulillah. Kalau saya dengar cerita kakek dulu, waktu saya masih kecil, kakek saya kan dukun. Dulu bapak-bapaknya kakek disebutnya Uyut Jangkung, makanya Abah Jangkung.
Satu ketika awet jangkung lagi ngegergaji kayu. Dulu makan gergaji panjang, yang satu di bawah, yang satu di atas. Benar enggak? Dia lagi ngegergaji, tetapi orang yang soleh, orang yang doanya dikabul oleh Allah. Ada tentara lagi jedar aja. Iniin senapannya. Katanya aki-aki, katanya engkong, biarin katanya tuh. Tentara belagu banget mentang-mentang megang senapan. Ntar ya katanya pelurunya kagak keluar. Begitu klotrek kagak keluar tuh peluru. Nanya, ada wakil Sanoji masih kecil. Itu kenapa ini senapan saya? Tuh nanya sama aki-aki ono, apa hubungannya sama aki-aki lagi gergaji? Begitu ditanya, Kong, yang benar Kong, jangan jahilin pistol saya ini Kong, senapan saya Kong. Ya siapa yang jahilin? Lalu benerin aja sendiri. Yang benar Kong katanya. Lah ini bisa begini kan senapan saya ini, gak keluar pelurunya. Makanya orang mau jangan belagu, ditepak doang, udah lu tembakin ke atas, legor keluar tuh peluru. Alhamdulillah. Saya nyelendep nanya, ilmunya ada nggak yang begitu? Lah ada. Begitu saya tanya-tanya, tirakatnya 40 hari lu makan cabe. Cabenya lagi dipilihin yang lada doang, sama air segelas. Kalau berak jangan sambil kencing, kan susah. 40 hari, coba ibu-ibu berak sambil kencing nggak? Bener nggak? Lah kita berak kagak boleh sambil kencing, kan susah. 40 hari tuh orang tua kita dulu. Betul? Zaman beras dibuang-buangin sama Jepang. Makan jagung, pengen makan beras nih anak ditanggung, dibawa-bawa. Tuh orang tua dulu. Bener-bener. Kita mah hidup sudah enak. Zaman sudah merdeka, kemana-mana jalan, ada motor, ada mobil, ada angkutan, ada bis, ada kereta cepat, ada kereta ekonomi. Betul? Punya duit bisa naik pesawat, pengen naik umroh, mau bolak-balik setahun sekali, yang penting ada duitnya, bisa zaman sekarang. Benar. Zaman dulu subhanallah. Maka melalui hikmah kemerdekaan, kenapa kita harus pasang bendera? Tadi katanya Wakil Unang, biar mengingatkan kita ada kisah apa di balik merah putihnya NKRI ini. Betul? Ada kisah apa di balik pengorbanan mereka yang sudah memerdekakan kita semua? Tinggal kita, bangsa sudah merdeka, Indonesia sudah merdeka. Mari merdekakan keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau bukan dari saat ini, kapan kita mau merasa merdeka? Kapan kita bisa merasakan indah dan lezatnya iman? Kapan kita bisa mendapatkan bagaimana rasanya dekat sama Allah sebagai Tuhan, wahai saudaraku? Betul? Sholat belentang-belentong karena faktor kesibukan. Atau seminggu sekali kita jikiran. Gak kuat seminggu sekali, sebulan sekali. Gak kuat sebulan sekali, setahun sekali. Gak kuat setahun sekali. Udah dah kali aja kuburan besok. Benar apa? Kan katanya Allah suruh bertali. Lah kalau hidup sudah miskin, sudah susah, sama orang kagak mau nyampur, mending tinggalnya di tengah hutan sekalian. Bener apa enggak? Bener apa enggak? Kalau ustadznya bilang bertalilah kamu di dalam tali agamanya Allah, kenapa justru ustadz dengan ustadz ini kadang selalu ada perdebatan dan perbedaan satu dengan yang lainnya? Betul. Allahumma sholli ala Muhammad. Manakib, tahlil, ratib, ida, sholawat, al-hikmah itu hanyalah kendaraan untuk kita sampai kepada Allah. Isinya zikir kepada Allah, isinya sholawat kepada Rasulullah, isinya istighfar mohon ampunan kepada Allah. Kenapa tadi ada gambusnya sore-sore? Kenapa ada organnya? Biar pengajian gak kalah sama dangdutan. Giliran kadang undang dangdut hajatan sekian juta bayar. Giliran undang kiai sudah gratis kagak dibayar. Bener apa enggak? Lah kiai dikasih salonnya merobek, ya repot kalau pengajian kiai tiap malam. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad.
Kan tadi anak-anak kita pada nyanyi gambus kan lumayan. Begitu besok masalah ingat, iya masih ada si Putri gua ngawinin beres ya. Betul, gambus ada, kiai ada, bener enggak? Organnya ada, nah tinggal ngundang hati doang ngapar depan rumah jadi hajatannya. Benar enggak? Allahumma sholli ala Muhammad. Itulah jamaah manaqib. Betul. Kenapa kita harus nyari susah di dalam ibadah? Kita ibadah kepada Allah harus senang, harus bahagia, harus merasa ridho, jangan merasa tertekan kamu di hadapan Tuhan kamu sendiri. Baru berkorban 5.000 perak, begitu hajatnya belum dikabul, kecewa kamu kepada Tuhanmu. Apa katanya Allah? Kalau kamu sudah tidak percaya dengan kuasaku, keluar kamu dari kolongan itu, cari Tuhan selain aku. Gak sedikit di zaman sekarang orang daripada nyembah Allah malah nyembah kayu, nyembah batu, nyembah kuburan, nyembah laut, nyembah gunung, percaya kepada tempat-tempat keramat dibanding Allahnya sendiri sebagai Tuhan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kita mentauhidkan Allah, dimanapun ada Allah, di tengah sawah kamu bersama Allah, kamu macul bersama kerja perbuatan Allah, kamu nyari umpan jangkrik bersama kerja perbuatan Allah, kamu bawa mobil bersama kerja perbuatan Allah, kamu naik motor bersama kerja perbuatan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Wahai para petani kamu yang sedang nyangkul di sawah, siapa yang memberikan tenaga? Allah. Coba kalau nggak diberikan tenaga, nandur panas ereng-erengan musim seperti sekarang. Betul? Nandur cemeluk panasnya. Kalau nggak diberikan kekuatan Allah nggak kuat. Benar apa benar? Yang kerja di kantor coba suruh nandur gak bakal bu. Yang nandur suruh kerja di kantor pun gak akan tapi satu dengan yang lainnya harus saling mengisi kekurangan dan kelebihan satu sama lain. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sini saya ajak saudara-saudariku semua, yuk kita hidupkan kampung kita dengan kegiatan positif, dengan isinya zikir kepada Allah, biar hidup kita punya rem, biar hidup kita punya pakem, nggak terlalu labas, ibaratkan motor nggak terlalu blong. Benar apa enggak? Asal malam Kamis kan ngerem. Oh iya, waktunya gua ibadah. Benar apa enggak? Lah ini saya tanya, sepanjang jalan dari Cibitung sampai Kali Asin, mudah nggak ngelihat pengajian kumpulan begini? Betul? Nggak ada. Betul nggak? Dari Cibitung sampai Kali Asin ada nggak pinggir jalan pengajian begini? Nggak ada. Benar apa enggak? Berarti jarang apa enggak? Lah kita orang sininya istimewa. Berarti orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang kejatuhan bintang. Di sini ada madrasahnya Syekh Abdul Qadir Jilani, bukan madrasah saya, bukan pengajian saya. Tempat ini setiap malam Kamis zikir manaqib, setiap malam Kamis Syekh Abdul Qadir Jilani hadir bersama kita mendoakan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma. Kalau tepuk tangan buaran-buaran apa? Alhamdulillah. Lah ini masuk YouTube itu, Singapura nonton, Hong Kong nonton, Arab Saudi nonton, apalagi Bulak Wagir. Benar-benar ini masuk YouTube ini. Enak sekarang mempostingnya. Nah kalau kita sudah pada mati kan ada sejarahnya. Benar nggak Pak RK? Wah, Bang Amin belakangnya bendera udah kayak menteri. Bener enggak? Alhamdulillah. Wakil unar hormat aja alhamdulillah. Kapan lagi kita bikin sejarah? Besok udah mati mah. Menyesal kita. Kan dalam baru kehilangan apa? Kalau sudah tiada baru terasa. Kayak tetangga saya di Pengakaran, samping kan warung. Dari warung emperan sampai jadi toko besar. Ketika pengajian sudah tidak ada, baru merasa kehilangan. Betul. Ketika setiap malam Kamis sepi di situ, baru merasa kehilangan.
di situ. Betul. Coba semalam kita ceramah di Kamal, alhamdulillah gambus kita sudah laku. Buktinya saweran dapat 300.000. Saya tanya sama anak-anak, neng ada yang nyawar nggak? Ada bang. Dapat berapa? 290. Laku juga lo ya. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah itu gara-gara Ponani itu. Berarti lah kampus mana ini? Telaga Jaya Kali Asin. Subhanallah. Alhamdulillah. Udah bagiin aja udah. Saya bilang jangan dikasih ke Abah, jangan. Abah mah beda lagi. Allah yang ngasih. Besok tanggal 13 di Cibuaya, tanggal 14 paginya di Kedung Bogor. Nah itu malam sama siang tuh konser. Ya cuma timbang 5 juta mah dapat kiai. Benar enggak? Alhamdulillah. Iya, Allah kan bilang, ya dunia khudumi man odamani, wahai dunia tunduklah kamu kepada orang yang tunduk kepadaku. Jangan dunia kita taruh di kepala, tapi jadikan dunia ini sebagai kendaraan untuk bekal kita kepada Allah. Kalau kita ditaruh di kepala, pusing kita mikirin dunia. Tetangga kebeli mobil, iri kamu yang belum kebeli mobil. Tetangga kebangun rumah, iri kamu, rumah kamu lebih jelek dari dia. Betul? Itu karena kamu mikirin dunia melulu. Alhamdulillah. Ngapain harus iri-iri? Biar punya panggung di bawah pohon asem, kan mantap. Kalau lagi nggak ada pengajian, katanya kuntilanak, asik gua punya tempat nongkrong. Bener enggak? Ada jin yang lewat di Kali Asin, asik gua dibikin tempat nongkrong sama kiai. Alhamdulillah. Lah jadi jin juga bersahaja sama manusia. Jangan dimusuhin. Sebentar dimasukin ke botol, kelihatan kagak, botolnya udah yang kelihatan. Bener enggak? Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang tadinya pohon asem matanya serem, sekarang mah suasana di kota santri. Ya. Setan-setan pada joget di belakang, lagi kagak kelihatan. Asik, mantap, tempat gua rame ini. Bener enggak? Lah coba di Keramat Batok, Bekasi. Kenapa itu setiap tahun ada ruatan, anggap topeng, perjudian? Bener enggak? Ramai orang di situ, motong sapi, baru ujungnya tawasulan. Ada apa itu? Ada kisah tersendiri dulu yang pernah terlewati di masa lalu. Betul? Di sini bisa terjadi seperti ini. Mungkin di masa dulu ya seperti ini. Benar apa enggak? Cuman ganti orangnya karena mau menambul, kalau masa masih untuknya. Alhamdulillah. Nah nanti kita pada mati, ya nanti ada lagi yang nerusin. Karena Allah itu maha melihat, Allah maha mendengar. Umur kita sama umur pohon asem nih, duluan kita matinya kayak kalau pohon asem nggak roboh mah. Apalagi umurnya Pak Kumis tengah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka Pak Kumis begitu bangga dede istighosah di sini. Alhamdulillah dari awal sampai 7 bulan dilanggengkan oleh Allah istiqomah di sini. Berarti manfaat, berarti mendatangkan barokah. Yang bantu jamaah kadang ngebikinin kue, apa aja yang dibantu jamaah. Berarti ini jamaah perjuangannya diterima sama Allah, diterima sama Syekh Abdul Qadir Jailani, diterima sama Rasulullah. Terus kapan saya dibayarnya? Benar enggak? Sebenarnya sekarang sudah dibayar dengan sehat, dengan selamat, dengan kewarasan. Gak sedikit orang stres pengen waras. Benar apa enggak? Kemarin ada Mang Bodong datang ke sini, Abah kenapa? Anak saya Abah, kenapa anak? Anak saya Abah, iya kenapa anaknya? Mobil sudah 2 Abah, sudah hebat, sudah alhamdulillah. Murid Abah yang dulu susah, penyakitan, sekarang sudah mobilnya 2. Terus kenapa sekarang? Lagi diuji rumah tangganya begini-begini. Nah itulah dunia. Gak menjamin kebahagiaan di dalam rumah tangga. Betul? Yang bisa menjamin kebahagiaan di dalam rumah tangga kita adalah syukur nikmat kepada Allah. Menjalani, menikmati apapun yang Allah beri serta mensyukurinya dengan penuh rela hati. Alhamdulillah. Insya Allah kalau jamaah rezekinya dikeluarin kalau malam Kamis, gua malam Kamis mau bikin nasi ketan, berapa duit saya bikin ketan? Benar apa enggak? Lah Abah nih beli bendera ini udah 180.000 nih sesorean. Lah uang sorban belum tentu nyampe 180.000.
Benar enggak? Lah demi pengajian, demi menghidupkan agamanya Allah, demi memakmurkan agamanya Allah, kenapa harus ragu? Karena Allah akan melipat gandakan sedekah kita 10 kali lipat insya Allah. Karena alhamdulillah malam banyak yang nyawer, duit saweran beliin bendera. Alhamdulillah masih semangat jamaah, masih semangat. Jadi malam Kamis kita niatin sedekahan kita. Udah, orang mau ikut mau kagak terserah, ini masih sedekahan saya. Udah beres. Betul. Kalau belum kabul jangan dibahas. Yang pasti doa saya sudah diterima sama Allah. Perkara pengabulan semua ada waktunya. Lu aja hidup kagak langsung gede. Bener apa enggak? Kita lahir telanjang, baju dipakein orang tua, betul? Motor dibeliin orang tua, kadang sekolah diongkosin orang tua, ngaji diongkosin orang tua. Baru ketika kita sudah tua, sudah ketemu jalan usaha, gantian kita ngongkosin anak untuk sekolahnya, untuk ngajinya, untuk masa depannya. Begitu juga Allah membutuhkan sebuah proses untuk mengabulkan doa kita. Pisang nggak langsung segede begini, bener enggak? Lama-lama Kasoma mau makan pisang, dilihatin ya pisang, Kak makan itu pisang kemudian katanya balak, malu saya. Bener enggak? Ya apalagi yang makannya janda, begitu mau jadi kebayang, taruh lagi. Alhamdulillah masih semangat jamaah. Kalau jamaah terus semangat, insya Allah barokah dijanjikan oleh Allah. Jamaah pasti mendapatkan hari kemenangan yang di masa yang akan datang. Kalau saya berjuang di Kali Asin, ujian apapun bagi saya termasuk ringan. Kenapa saya bilang ringan? Dulu ketika saya mondok pesantren di tempat guru ngabdi, gak diulurin orang tua, gak pernah punya duit. Bahkan hidup saya bingung, masa depan saya entah mau jadi apa. Saya keluar pesantren mau jadi apa? Kalau kerja mau kerja di mana? Hidup ngabdi sama kiai, gak terbayangkan saya akan bisa seperti ini. Maka ketika sudah bisa seperti ini, apapun ujiannya diterimain dengan rendah hati. Kenapa? Karena ujian datang sebagai alamatul hubbu, tanda-tanda cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang dikasih sakit, diuji oleh Allah dengan cintanya agar tahu nikmat anugerah kesehatan. Betul lah betul, betul lah betul. Orang diuji, dihina, ketika dia mulia hidupnya, ingat saya dulu pernah dihina. Maka jangan suka menghina orang ketika kita sudah mulia. Betul, betul. Ketika kita dihina, bersyukur kepada Allah, karena hinaan sesungguhnya sebagai motivasi jiwa kita agar kita mau bangkit dan mau maju dari kenyataan yang ada. Saya bilang tadi sama jemaah Cibitung, jangan dilihat jauhnya dari Cibitung ke Kali Asin, ini jauh. Betul? Karena ibaratkan orang mencari barokah. Rasulullah saja dihijrahkan oleh Allah dari Mekah ke Madinah. Ibu pengen tahu sejarah Rasulullah? Pengen apa enggak? Apa mau dongeng sedikit? Mau? Ketika Nabi lahir itu di 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Di saat itu ada raja serakah namanya Raja Abraha. Raja Abraha ini menggempur Ka'bah Baitullah untuk dihancurkan oleh Raja Abraha, tetapi dihalangi oleh Allah. Allah kirim burung ababil membawa batu dari neraka sehingga turunlah surat Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi jardim sijilin wajalam kasmin maqbul. Turun surat Al-Fil. Di saat itu Ka'bah yang mau dihancurkan oleh Abraha dan pasukannya tidak jadi hancur karena Allah sendiri yang menjaganya. Di saat itulah lahirlah seorang nabi kekasih Allah, Rasulullah Muhammad SAW, dalam keadaan yatim. Ini orang nomor 1 di dunia, nomor 1 di akhirat. Betul? Nomor 1 di surga Nabi Muhammad SAW. Tetapi lahir dalam segala bentuk ujian dalam hidupnya, apalagi kita orang biasa.
Betul. Ketika Nabi lahir dirawat oleh kakeknya. Ketika dirawat oleh kakeknya, saking senang kakeknya memiliki putra Rasulullah, dia bawa tawaf mengelilingi Ka'bah Rasulullah di zaman bayi. Ketika itu Rasulullah mendapatkan tanda-tanda kenabian, tanda-tandanya diisyaratkan kepada seluruh pendeta-pendeta yang berniat mau menzalimi dan membunuhnya. Tetapi ketika itu pamannya Abu Thalib mendengar isyarat itu, maka pamannya menyembunyikan Rasulullah, dibawa oleh sosok seorang ibu yang menyusuinya, yang dikulikan nyusui Rasulullah Muhammad SAW. Bertahun-tahun Rasulullah dipisahkan dengan ibu yang dicintainya. Rasulullah harus diumpetin karena banyak pendeta yang mau membunuhnya. Sekian tahun kemudian dipulangkan ke ibunya. Ketika dibawa sama ibunya berziarah ke Madinah, ke pusara bapaknya, tatkala pulang kembali ke Mekah, ibunya wafat meninggalkan Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian ketika ibunya meninggal, tinggallah Rasulullah sendiri. Karena ketika Rasulullah mengibarkan bendera tauhid di Mekah, Rasulullah diusir dari kota Mekah, tetapi disambut di Madinah. Kemudian di Madinah besar Rasulullah, maka membawa umatnya untuk melaksanakan dan menunaikan ibadah haji, pergi berbondong-bondong ke Mekah. Dari situlah berdiri dan berkibarnya bendera agama Islam sebagai agama tauhid yang kita anut sampai detik ini. Betul? Turun kepada Prabu Kian Santang, kepada Rara Santang, kepada Kian Santang, putra putrinya Prabu Siliwangi, raja Pajajaran yang ada di Pulau Jawa. Rara Santang menikah dengan Raja Mesir, punya anak Sesarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati Cirebon. Sesarif Nurullah menjadi raja di Mesir, Kairo, Mesir. Sunan Gunung Jati besar di Cirebon, punya anak saya Maulana Hasanuddin, menyebar agama Islam menjadi Kesultanan Banten. Tuh, itu sejarah. Belum sampai ke Kali Asin. Bener enggak? Panjang sejarah. Dari Maulana Hasanuddin baru menyebar Kesultanan Banten, mendirikan Kadipaten Adipati Kertabumi pertama, Bupati Singa Perbangsa yang menjadi Bupati Kabupaten Karawang pertama. Turun kepada anaknya Raden Jaya Negara, turun kepada anaknya lagi Raden Singa Negara, turun kepada anaknya lagi Raden Marta Negara, turun kepada anaknya lagi Raden Anumerasuta, turun lagi kepada Raden Soleh. Jamaah betul, lah panjang juga sejarah. Alhamdulillah. Kalau nggak ngaji nggak tahu sejarah, ya kan taunya kita mah anaknya Bapak Salah. Bener nggak? Taunya anaknya RK Soma. Bener nggak? Lah kalau saya sebelum saya mengkaji sejarahnya, kenapa saya adakan pengajian zikir di sini? Di sini adalah kota sejarah. Telaga Jaya adalah kota sejarah. Telaga Jaya adalah kota Tarumanegara yang telah berdiri di abad ketiga Masehi. Tahun 300 sudah ada kerajaan di sekitar sini. Harus tahu. Betul? Harus tahu. Jangan orang mana-mana tahu. Kita nggak mau tahu. Sombong lagi seolah-olah so tahu. Di sana ada emas 4 peti. Sombong banget. Bininya aja makan emas palsu. Benar enggak? Benar apa enggak? Bukan itu yang harus kita kaji, yang harus kita ketahui sejarah dari mana kita berasal. Siapa kakek nenek kita? Siapa bapak dan ibunya kakek nenek kita? Siapa uyut-uyut kita? Siapa udeg-udeg kita? Siapa jangkawareng, gantung siwur? Terus sampai Nabi Allah Adam Umina Hawa. 7 turunan kita ketahui, insya Allah hidup kita barokah. Alhamdulillah. Ini bagaimana punya orang tua 1 biji, kuburannya sampai ngilang, patoknya dirata. Bener apa enggak? Lah punya engkong, ya makamnya di samping rumahnya, hilang patoknya. Alhamdulillah. Di sini kita malam Kamis kita tawasulin, betul? Maka kita sedekahan aja, niatkan malam Kamis sedekahan, udah kirim Fatihah sama para wali, kirim Fatihah sama ahli kubur, kirim Fatihah sama leluhur.
Betul? Nah kita bayar jasa-jasa mereka dengan sedekah kita. Saya udah nggak punya ibu dan bapak nih bapak nih hasil ini dan bapak berhasil didik saya, bimbing saya sebagai seorang anak. Nih hadiahnya saya hadiahkan untuk orang yang beribadah. Semoga pahalanya mengalir kepada ibu dan bapak. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Allahumma sholli ala Muhammad. Kita usaha, bisa dagang, bisa gagah. Kalau bukan sebab jasa orang tua, jasa siapa? Benar apa enggak? Lewat manakib li abi wa ummi astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosa ibu bapak saya. Mungkin saya hidup belangsak, mungkin saya punya orang tua banyak dosa, mungkin kakek nenek saya banyak dosa. Li ustazi astagfirullahaladzim selama hidup mungkin saya banyak dosa sama guru, terutama guru ngaji waktu kita kecil. Betul? Yang ngajarin kita alif-alifan kita nggak pernah ingat, mungkin mereka sudah nggak ada umurnya. Lil muslimin wal muslimat, namanya manusia nggak bisa salah, nggak bisa luput dari salah dan mungkin sama sesama kita pernah jatuh ucapan, jatuh kata yang menyenggores hati orang, kita nggak tahu. Betul? Lewat zikir lil muslimin muslimat astagfirullah. Walaupun syariatnya kita belum meminta maaf, tetapi hakikatnya Allah mengetahui. Setiap malam Kamis kita memohon ampunan kepadanya. Alhamdulillah baru tu'atu bila astagfirullahaladzim, dosa kita minta ampun kepada Allah. Innahu kana ghafaru, Allah Maha pengampuni dosa. Jangan khawatir dosa kita nggak diampuni. Kemudian kulhu, baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Baca surat Al-Ikhlas sama dengan menghatamkan Al-Quran. Kapan kita baca Al-Quran? Saya mau tanya sama jemaah, apakah setiap malam Jumat jamaah baca Yasin? Orang juga. Apakah setiap Ramadan jamaah tadarusan? Buktinya kemarin banyaknya mengopi sini bawa pohon asap. Benar-benar paling abang ngobrol aja, ngobrolin isinya Al-Qur, dongengin tentang kenabian, dongengin kisah para wali, bagaimana, sama aja itu juga mengkaji isi Al-Qur. Alhamdulillah. Terus salawat, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allah bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah kekasihku, aku dekat dengan orang yang selalu bersolawat kepadamu. Tuh, Allah tuh dekat. Hati-hati sama doanya orang yang senang bersolawat. Dekat dia sama Allah. Walaupun syariatnya dia orang miskin, walaupun syariatnya dia orang yang terlihat hina, tapi kalau orang yang senang bersolawat, dekat sama pengabulannya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya hadi ya alim ya khabir ya mubin, duhai Allah yang maha pemberi petunjuk. Betul? Mana ini biaya nandur belum ketemu. Kan minta petunjuk kemana? Gua nyari utangan, ada aja yang mau ngutang dikasih petunjuk sama Allah. Tuh kesana tuh, di sana ada yang mau minjem. Alhamdulillah butuh petunjuk dari Allah. Alhamdulillah. Mana tikus banyak banget di sawah, biar dikasih petunjuk tuh tikus belok apa ke sono, jangan ke sini. Gua mau hajatan lah, kalau mau hujan ke sono apa ke laut, jangan di atas gua. Benar enggak? Butuh petunjuk dari Allah. Ya tapi maha cukup, minta diberi cukup. Kadang usaha laki capek banget, duit mah penghasilan gede, tapi punya bini nggak pernah merasa cukup. Betul? Ada yang begitu. Ada yang bininya soleh, lakinya merucut. Benar enggak? Lah yang enak mah sakinah mawadah warahmah. Alhamdulillah. Makanya kalau pengen punya rumah tangga sakinah mawadah warahmah, bininya udah mau ngaji, ada laki di rumah, bawa lakinya suruh ngaji. Lakinya sudah ngaji, bininya belum ngaji, bawa suruh ngaji. Anaknya belum ngaji, udah nggak usah kita ceramain di rumah, bawa aja ke tempat pengajian, biar itu urusan ulama yang memberi kajian. Betul? Lah, laki nyeramain bini, sholat apa nak? Nyuruh sholat loh, ya kagak pernah nonggeng, gua lihat nonggengin gua doang. Benar enggak? Tapi dibawa ke tempat ngaji dengan sendirinya. Tuh bang, rokok sebungkus, kesenangan abang gudang garam kretek tuh sebungkus, malam Kamis berangkat sono. Di sono ngapain gua? Duduk doang, mau molor katanya kiai. Bener enggak? Capek katanya gua, nggak goler aja udah beres, gak bakal dimarahin sama abang.
Betul. Nah daripada di rumah goner sampai yang mau wiridin kita. Ya kapi maha juk, ya goni maha kaya, Allah yang maha kaya. Saya mau tanya, ada yang mau miskin hidupnya? Semua pengen jadi orang kaya kan? Semua pengen jadi orang sukses kan? Minta makanya bareng-bareng sama yang punya kekayaan adalah Allah. Bukan saya ajak meminta kepada saya. Betul? Karena saya juga sama butuh kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Ya Ghani, ya pertama pembuka, ya Rojak, pintu rezeki Allah sendiri yang akan membukakan pintunya nanti. Alhamdulillah. Terus Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tamim bil khairi, Allah Rabbi yasir wa la tu'asir, mudahkan segala urusanku. Saya ingat kisah Abah Junaidi Al-Baghdadi dulu pernah sama gurunya ngewirid Rabbi yasir wa la tu'asir sambil direndam di kali segini. Kali yang angker, banyak ular, banyak hantu, udah didemi segala macam ada di situ. Wiridannya apa? Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi yasir wa la tu'asir. Ya Allah, mudahkan urusanku seperti air yang mengalir. Tidak ada yang tersumbat, bagaikan air mengalir di tengah saluran yang bersih. Saluran apa? Saluran rezeki kita, saluran derajat kita, saluran kemuliaan hidup kita. Ini bersih, lurus sampai kepada kebahagiaan di dunia wal akhirah. Itu yang kita inginkan jamaah. Tepuk tangan atau barang, tepuk tangan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya kan rezeki kadang berasa sulit. Bang, ini ada apa ini? Benar enggak? Ini ada apa sih? Gua prediksi nih, gua pinjam duit nih selesai. Gua pinjam elok 3 juta. Kecil nih 75.000 seminggu. Benar enggak? Pakai warung pakai ini ternyata jong. Benar enggak? Datang lagi yang nawarin Bang Mekar, ambil juga, udah diprediksi pasti kan? Gak mungkin dong orang ngambil utangan kalau nggak dia yakini pasti kebayar. Benar enggak? Wah, ambil lagi, lama-lama ujung-ujungnya Batak Karyan gede hantam juga. Benar enggak? Nggak apa-apa, yang penting nun kebayar, makanya minta ya Ghani. Allah maha kaya ya Rob, dengan kekayaanmu mudahkan milik rezeki saya. Saya ingin nyekolahin anak tinggi, saya ingin anak bisa kuliah, saya ingin ada kotak amal yang jalan, saya ngasih di situ ya Rob. Melihat anak yatim yang susah, saya ingin berbagi. Melihat fakir miskin yang datang ke rumah saya ingin mengasih. Betul? Melihat tetangga datang, kiai saya nggak punya duit pinjam atau kiai buat beli beras, saya ingin nyumbang. Melihat orang-orang yang panen numpang jemur padi di sini, saya juga pengen ikut panen juga ya Allah. Benar, alhamdulillah. Ya hidup harus punya kemauan, karena kesuksesan berangkat dari sebuah mimpi. Ngayal doang, mabok kesemuanya. Benar enggak? Habis ngayal kerja. Betul? Habis menghayal habis wiri dan jalan ikhtiar, karena Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau kaum itu tidak mau merubahnya. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Baru Rabbi tamim bil khair, jangan kau persulit. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini bulan Muharram, bulan kemenangan, bulan kebahagiaannya bagi para nabi. Nabi Yunus dibawa di dalam perut ikan ke 7 samudra. Di dalam perut ikan gelap apa enggak? Di dalam laut gelap apa enggak? Dibawa ke 7 samudra. Subhanallah, ini Nabi Yunus. Di bulan Muharram Allah muntahkan dari perut ikan. Ketika Nabi Yunus bersujud kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Saya orangnya ya Allah yang selalu menjolimi diri dengan dosa-dosa. Jadi harus jujur sama Allah. Betul? Nah kalau kita ngaji, zikir, doa, apa yang bisa nangis, jujur aja di situ. Kita bayangkan kehilapan kita, kesalahan kita di masa lalu. Insya Allah Allah angkat derajat kita. Baru ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah ya Hayyu ya Qayyum. Allah maha hidup, maha berdiri sendiri. Hidup lagi itu. Usaha yang mati hidup, pikiran yang mati hidup, hati yang mati hidup, jalan-jalan yang tersumpah lancar kembali. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Yuk mari ikat dari itu kita zikir kepada Allah. Siap? Itu pematangan. Namanya juga ada bendera merah putih. Jadi semangatnya harus berkobar-kobar.
Betul? Harus semangat. Kalau orang mau sukses, lihat. Nah, kapan mau sukses? Pelayak. Benar kan? Datang ke rumah tetangga, pelayak, kopi. Datang lagi ke sini, kopi. Ya udah kembung sama kopi doang. Benar nggak? Ada gitu, salah daglok. Enggak, kalau salah kalau datang ke abah, kopi bikin sendiri. Jadi kerja kan, benar nggak? Ada ngapi juga dapat barokah. Kalau bahasa orang tua mah katanya begini, kalau habis makan, kalau bisa mah nyuci piring sendiri. Artinya, kalau kita senang bikin dosa harus rajin bebersihnya. Bener enggak? Habis malam kemisan besok bikin dosa lagi. Ya malam kemisnya kudu rajin, istighfar lagi. Bener enggak? Lah kalau malam kemisnya kagak rajin yang ngegelemek ibarat pirit kuali mah, lah kudu digosoknya pakai batu kambang. Alhamdulillah segini didoain berjamaah masih ngerak juga itemnya. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kan Abah mengajarin, ayo bersama-sama kita bersedekah. Betul? Bersedekah dengan doa, bersedekah dengan istighfar, bersedekah ada rezeki, ada tenaga, ayo bareng-bareng. Mudah-mudahan ini jadi bekal kita besok di akhirat ya Allah. Kalau kita ngandelin pahala yang lain mah berat, betul? Ngandelin sholat yang mana, pan sholat belentang-belentong. Ngandelin syahadat yang mana, pan kawin doang baca syahadat. Bener enggak? Puasa yang mana lah, kemarin saya tahu Ramadan kemarin banyak yang bobor, tanya tuh RT Caca. Pecinya doang putih. Ramadan kemarin belum dibayar kayaknya utangnya itu. Bener enggak? Sama, betul enggak? Nah, ngandelin zakat yang mana kita? 2,5% sanggup kita keluarin. Per hari penghasilan kita 100.000 keluarin. Betul? Keluarin tuh 2,5%, 2.500 perak dari 100.000. Berat apa enggak? Berat. Itu wajib, padahal itu wajib itu. Keluarkan sebagian rizkiku atau aku ambil paksa karenanya. Begitu katanya Allah. Kalau sudah diambil paksa sama Allah, ditegur oleh penyakit, ditegur oleh musibah, masalah, tek-tek bengek datang bertubi-tubi. Di situ harusnya kita sadar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Saya emang ya Allah yang selalu menzalimi diri dengan dosa. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kita bersyukur di Kaliasin ada pengajian begini. Betul? Abah juga senang, bahagia, bangga mendukung pengajian jamaah ini. Abah bangga, apa yang Abah korbankan Abah nggak merasa rugi. Kenapa? Senang. Itulah taufik hidayah dari Allah. Senang masih diberikan kesempatan oleh Allah. Kita bisa berjamaah begini, subhanallah Bu. Banyak orang ingin duduk seperti ini tapi sulit nyari jalannya lewat mana. Bener apa enggak? Bener apa enggak? Tapi kita patut bangga, insya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Yuk keluarin suaranya. Yang janda pengen cepat-cepat laris, yang busuk ya. Betul? Yang punya utang banyak apa enggak ini? Pengen cepat lunas, ayo yang busuk. Betul? Abah juga sama punya utang. Bener enggak? Abah juga sama punya utang, pengen lunas. Punya cita-cita pengen lunas. Punya harapan pengen lunas. Kan kalau mau ceramah entar dan dakwah dalam hati mapan mudah-mudahan yang nyawer banyak. Bener enggak? Lah sepanjang jalan Al-Fatihah biar banyak gitu. Bener apa enggak? Alhamdulillah. Hamba lagi yang jauh dari Cibitung, tidak Allah pulangkan, semoga membawa barokah dari tempat ini. Kita doakan ya saudara kita nih pakai motor. Kita aman sebentar nyampe pulang ke rumah. Lah dia masih angkleng-angklengan coba ke Cibitung. Bener apa enggak? Makanya jangan iri kalau barokahnya ada gedean. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mari keluarin suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi. Ilahi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna
Rasulullah. Begitu baca Allahumma tawassalna ruhana ila ruh. Nah, ini artinya ya Allah sambungkan ruhku. Saya nyambung kepada Abah Junaidi, nyambung kepada Syekh Abdul Qadir, minta disambungkan kepada Rasulil. Nah di situ begitu liridho illahi ta'ala al-fatihah, tarik nafas Allahu, begitu baca Fatihah nafas. Kalau kuat, kalau nggak kuat baca Fatihah yang yakin. Di situ udah nyambung, udah jangan ngobrol lagi, jangan menoelin temen deh, begitu. Betul. Lah iya orang kasih udah nyambung orangnya sama Syabul Qadir ngurusin tetangganya baik. Benar kan? Nah, kalau udah nyambung itu hati-hati, itu ibaratkan strum, tahu listrik. Jadi udah nyambung, udah nyambung itu. Yang husu di situ karena bersama walinya Allah, ibadahnya langsung nyantol dengan Syabul Qadir melalui wasilah guru dan orang tua Abah Junaidi Al-Baghdadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawassalna ruhana ila ruhi Syekhina Abah Ki Haji Junaidi Al-Baghdadi wa ila ruhi Sayyidina Sultanil Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa ila ruhi Nabiyina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biidznillah wa ridallah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir biridho illahi ta'ala al-Fatihah. Mari bayangkan wajah orang tua kita masing-masing. Astaghfirullahalazim. 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 Li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Li abi wa ummi astaghfirullahalazim. 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 Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Li ustadi astaghfirullahalazim. Li ustadi astaghfirullahalazim. Li ustadi astaghfirullahalazim. Li ustadi astaghfirullah. Li ustadi astaghfirullahalazim. 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 Lil muslimin wal muslimat 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 astaghfirullahalazim. Lil mu'minin wal mu'minat astaghfirullahalazim. Lil mu'minin wal mu'minat astaghfirullahalazim.
astaghfirullah. Hal ajim lil mu'minin wal mu'minat 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 al-ahya'u minhum wal amwat wa atubu ilaihi astaghfirullah. Hal ajim wa atubu ilaihi astaghfirullah. Wa atubu ilaihi astaghfirullah. Hal ajim 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 wa atubu ilaihi innahu kana ghafara astaghfirullah. Hal ajim innahu kana ghafara astaghfirullah. Hal ajim innahu kana ghafara. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala maulana Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa ala ali sayyidina
wa maulana Muhammad Allahumma sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali maulana Muhammad Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad Allahumma salli wa sallim ala wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad Allahumma salli wa sallim ala wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammadin. Ketika kita sudah mati, jasad kita ketika dipandiin sama anak-anak kita, dilahun jasad kita sama anak-anak kita, itu diguyurkan air pakai gayung, dibacain Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Malam ini kita pandikan jasad kita dengan air keringat, di mana keringat ini seiring sejalan bercucuran dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, salatu wassalamu ya Rasulullah, salatu wassalamu ya Rasulullah, salatu wassalamu ya Rasulullah, salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, salatu wassalamu ya Rasulullah, salatu wassalamu ya Rasulullah, salatu wassalamu alaika 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 ya Rasulullah, sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad.
sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala 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 Muhammad ya hadi ya alim ya khabir ya mubin ya hadi ya alim ya khabir ya mubin Allah ya hadi ya khabir ya mubin ya hadi ya alim ya khabir ya mubin ya hadi ya alim ya khabir ya mubin Allah ya hadi ya alim ya khabir ya mubin Allah ya hadi ya khabir ya mubin ya hadi ya alim ya khabir ya mubin ya kafi ya ghani ya fatah ya razak ya kafi ya ghani ya fatah ya razak ya kafi ya fatah ya razak ya kafi ya ghani Allah ya razak ya Allah ya kafi ya fatah ya razak ya kafi ya ghani ya fatah ya razak ya kafi ya fatah ya razak ya kafi ya ghani ya fatah ya razak ya kafi ya fatah ya razak ya kafi ya ghani ya fatah ya razak Rabbi yasir wala tu'asir Rabbi yasir wala tu'asir Rabbi yasir wala tu'asir Rabbi tammim bil khair Rabbi yasir tu'asir Rabbi yasir wala tu'asir Rabbi yasir wala tu'asir Rabbi tammim bil khair Rabbi yasir Rabbi yasir wala tu'asir Rabbi yasir wala tu'asir Rabbi tammim bil khair Rabbi yasir
Rabbi yasir wala tu'asir, Rabbi yasir wala tu'asir, Rabbi amin bil khair. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, 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 ya Allah
Allah ya Hayyu ya Qayyum ya 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 Allah ya